Karena kehebatan Tuhan kita ada dalam ruangan ini. Karena kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, maka kita ada dalam ruangan ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang luar biasa untuk melayani pada sore hari ini. Dan terima kasih buat Gembala percayakan untuk melayani Tuhan. Mari sama-sama buka Alkitab kita dalam Ayub pasalnya yang ke-14 ayat 1 dan 2. Ayub 14 ayat 1 dan 2. Kalau semua sudah dapat di Alkitab kita, atau kalau tidak ada yang bawa Alkitab, ada di belakang saya. Kita baca sama-sama sesudah hitungan yang ketiga. 2, 3. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Terima kasih buat kerja semuanya. Silakan duduk kembali. Saya coba memberi satu tema bagi renungan kita pada sore hari ini. Manusia terbatas. Apa saudara? Manusia itu terbatas. Dalam pasal 14 ini Ayub menguraikan keberadaan manusia bahwa singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayat yang kedua dikatakan seperti bunga ia berkembang dan layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak bertahan. Kita lihat dalam Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat yang ke-15. Boleh ditampilkan ayat yang ke-15 dan ke-16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal dia. Artinya kehidupan seorang manusia itu terbatas adanya. Kita kembali di Ayub. Ayub pasal 1. Diceritakan di situ bahwa Ayub kehilangan kekayaan dan anak-anaknya. Maju di ayat yang di pasal yang kedua, Ayub mengalami suatu penyakit yang dapat membawa kepada maut, bahkan diasingkan dari keluarganya. Dan ketika Ayub ada dalam keadaan terpuruk, ada dalam situasi yang tidak mengenakan, baru dia sadar ternyata manusia itu terbatas. Atau ada yang jago di sini? Ada yang bisa palang hujan supaya tidak hujan? Yang bisa seperti limbab? Maka di ayat yang kelima dari pasal 14, Ayub melukiskan kerapuhan manusia yang terbatas dalam hitungan waktu. Ayat yang kelima, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahi. Artinya Tuhan telah menetapkan hidup manusia sampai di mana. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal tiba-tiba, ada yang meninggal karena sakit di umur yang sekian dan sekian. Artinya kehidupan seorang manusia ditentukan oleh Tuhan, bukan pribadi kita. Mazmur 90 ayat 10 dikatakan hidup manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat berarti 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Masa hidup kita sementara. Atau ada yang berpikir, saya hebat, saya bisa hidup sampai selama-lamanya. Ada? Dengan cara apapun manusia dalam dunia ini melakukan supaya dia sehat, dia kuat, dia mampu. Saya mau katakan semuanya itu terbatas, bos. Saudara mau perawatan sebagaimanapun,
itu ada batasannya. Semua yang ada dalam dunia ini, apapun itu saudara, semua ada masa expire-nya, ada kadar luarsanya, ada jangka waktunya. Benar? Obat-obatan ada waktu kadar luarsanya. Makanan pun ada masa expire-nya. Jadi Timotius bilang latihan badani terbatas adanya. Jasmani saudara dan saya terbatas, amin. Hidup kita terbatas, kekuatan kita terbatas, dan kemungkinan rohani saya dan saudara bisa terbatas tanpa Tuhan. Saya renungkan ayat ini dalam diri saya. Dulu waktu muda, dan sekarang masih muda sih. Mata, telinga, kekuatan masih oke. Puji Tuhan. Tapi sekarang jarak dari 10 meter sudah tidak bisa lihat orang. Jadi kalau saudara dari jarak 10 meter dari saya dan bahasa kerennya melangisi atau bahasa Indonesianya senyum dari sana dan saya tidak balas, jangan saudara tersinggung ya. Itu karena saya terbatas. Dulu satu ember yang chat besar itu bisa saya angkat 1 kali. Sekarang tidak bisa. Karena apa? Saya terbatas adanya. Saudara juga terbatas, amin. Maka dari itu Ayub menyadari bahwa semua yang dia miliki hanyalah sementara. Jadi jangan terlalu senang dengan diri kita sehingga kita lupa Tuhan. Jangan terlalu bangga dengan keadaan sekarang sehingga kita melupakan segalanya dalam hidup kita. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-31. Coba dibuka. 1 Korintus 1 ayat yang ke-31 dikatakan di sana, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kekuatan kita ini kecil saudara. Hidup kita ini tidak ada apa-apanya, tidak akan berarti tanpa Tuhan. Makanya Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus, kalau mau bermegah, jangan bermegah karena kekuatanmu, tetapi bermegahlah di dalam Tuhan. Saya mau ingatkan, jangan jadi jemaat yang sombong. Allah tahu siapa diri kita ini. Bahkan Allah ingat bahwa kita ini hanyalah terbuat dari apa? Ada seorang murid dikasih lembaran soal, ditanya, manusia terbuat dari apa? Ada ditulis di situ debu, ada ditulis di situ oksigen. Kira-kira apa dia pilih saudara? Dia pilih oksigen. Manusia terbuat dari oksigen. Bukan. Manusia terbuat dari debu tanah. Hanya karena Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia itu sehingga ia bisa hidup. Apa yang mau saudara banggakan dalam hidup saudara? Jadi kalau mulai timbul roh kesombongan dalam diri saudara, cubit, jangan sombong, kau hanya debu. HP yang saudara mainkan setiap harinya, baterainya terbatas, iya kan? Berapa kali saudara mencas HP dalam satu hari? 1, 2, 3 atau banyak kali? Oh banyak, ada yang bilang banyak. Puji Tuhan. Berarti dia punya baterai yang terbatas dan perlu untuk dicas. Dan saudara dan saya adalah orang yang terbatas. Maka kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Saudara perlu Tuhan. Saudara butuh Tuhan. Yang tidak menjawab, dia berpikir dulu, bukan Tuhan yang saya perlu, tapi saya lagi butuh uang, saya lagi butuh pendamping hidup bagi anak muda. Tapi kalau saudara membutuhkan semuanya itu dalam hidup saudara, yang pertama saudara perlu itu adalah Tuhan.
Tuhan yang sebenarnya saudara perlu, yang saudara butuhkan dalam hidup saudara adalah Tuhan, maka disinilah letak keterbatasan manusia. Ternyata hidup kita diatur oleh Tuhan. Langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Masa depan kita, harapan kita, doa kita diatur oleh Tuhan. Bukan kita yang mau atur Tuhan. Tuhan, tolonglah. Atau saya mau tanya, ada yang bisa tentukan jodohnya di sini, anak muda? Atau yang sudah menikah? Berpacaran bertahun-tahun dan sudah yakin sekali, pokoknya ini mi Tuhan, ini mi jodohku, dan pada akhirnya putus. Bisa tentukan masa depan? Bisa tentukan umur? Nanti Tuhan, kalau saya umur sekian baru Tuhan panggil. Tahu-taunya belum sampai pada tahun itu sudah diambil oleh Tuhan. Artinya hidup ini ada dalam kendali Tuhan. Dan saya mau katakan, masa depan kita, kebutuhan kita, bahkan segala-galanya tidak terjadi simsalabim ada. Tetapi itu diproses dulu Tuhan, baru bisa kita nikmati dalam hidup kita. Rancangan saudara dan saya beda dengan rancangan Tuhan. Tuhan tahu rancangan-rancangan manusia, dan Dia katakan bahwa semuanya itu sia-sia tanpa Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh berencana ke depan begini, begini, dan begini, tetapi Tuhan yang tentukan. Alkitab berkata banyaklah rancangan manusia, tetapi apa selanjutnya? Kehendak Tuhanlah yang jadi. Nah, saudara, tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan langkah hidupnya, karena saya katakan tadi kita terbatas. Nggak ada gunanya tanpa Tuhan. Ada yang menyangka bahwa yang dia lalui saat ini adalah jalan lurus, tetapi sebenarnya di ujung sana adalah maut. Berpikir bahwa langkah-langkah saya saat ini sudah benar, tetapi sebenarnya jauh dari kehendak Tuhan. Maka karena kita terbatas, mari miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka karena kita terbatas dan perlu Tuhan sadari itu dalam hidup kita, dan rajinlah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan ada di zona nyaman sekarang, saudara. Masa antikris mulai bekerja. Dan hanya orang-orang yang sempurna, hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang-orang yang memerlukan Tuhanlah yang bisa terhindar dari siksaan antikris. Atau ada yang berpikir, biar saya coba-coba bagaimana rasanya itu antikris. Kalau mau coba, silakan baca di Wahyu. Di situ mengerikan apa yang dijelaskan di situ nantinya. Dan kita belajar dari Musa ketika dipercayakan Tuhan memimpin bangsa Israel yang begitu banyak masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak langsung berkata, iya saya siap. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, ya kalau Tuhan yang pimpin, saya ikut. Kalau Tuhan yang beserta, saya mau. Maka terciptalah pujiannya berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ini lagu ini termotivasi dari Musa yang tidak mau berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan, yang tidak mau melangkah sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Atau ada yang mau melangkah tanpa Tuhan? Jikalau kita sadar bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup kita, cari apa yang menyenangkan Tuhan, cari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan hanya datang ibadah melongo saja. Lihat, orang sedang menikmati hadirat Tuhan, kita menjadi penonton saja. Datang ibadah sama ketika kita pulang.
Mari rubah semua cara-cara kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Anak saya Sydney, kalau dia mau main HP, dia datang dulu, ibu. Kalau tidak dijawab baru cium-cium, ibu. Yes Sydney. Baru dia jawab, HP boleh? Kalau saya bilang no, dia mulai belajar dulu. Karena saya katakan kalau mau pegang HP harus belajar. Dia belajar begini, A B C D. Kalau sudah capek dia bilang, ibu sudah Mi. Saya bilang belum, 1 2 lagi. Saya belajar dari anak ini bahwa ketika dia memerlukan sesuatu dari diri saya, dia pengen sesuatu dari saya, dia mencari apa yang saya sukai. Dia datang cium-cium, dia datang peluk-peluk, dia belajar, dia lakukan apa yang saya mau dari dia, baru saya kasih. Begitupun hidup kita dengan Tuhan. Mari cari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari cari tahu visi misi Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya berpikir hanya hamba Tuhan saja yang Tuhan taruh visi dan misinya dalam dirinya. Hei, kita semua milik Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Walaupun tidak semua keluaran sekolah Alkitab, tetapi setiap pribadi-pribadi kita masing-masing ada visi dan misinya Tuhan. Men, jangan hanya menjadi jemaat, cukup menjadi jemaat yang biasa. Mungkin saudara tidak seperti kami di sini berdiri melayani Tuhan, memainkan musik, menari, memimpin pujian, jadi singers dan lain sebagainya. Satu pelayanan yang luar biasa menurut saya adalah menjadi pendoa bagi pelayanan. Amin. Bagaimana mau jadi pendoa? Berdoa untuk makan saja tidak tahu. Bagaimana mau jadi pendoa? Dalam rumah tangga saja istrinya sementara menikmati hadirat Tuhan, dia marah, di sana kau berdoa, mengganggu doamu. Saya mau katakan bapak-bapak, bersyukurlah punya istri yang aktif di gereja. Jangan bilang sama istrimu, bawa saja bantalmu di gereja, kau tidur di gereja. Daripada saudara punya istri sukanya di meja bundar. Tahu kan meja bundar? Dia mengerti. Daripada istri saudara sukanya hambur-hambur uang saudara, bersyukurlah punya istri yang setia melayani Tuhan. Karena apa? Ketika dia melayani Tuhan, pastikan dia sementara doakan saudara. Amin bapak-bapak. Jadi jangan halangi ibu-ibu, jangan halangi istri-istri saudara ketika mau datang melayani Tuhan atau datang beribadah. Karena ada yang dia bilang sama istrinya, itu terus ibadah. Padahal selama COVID cuman kalau ibu-ibu cuman Selasa, Sabtu dan Minggu. Dan puji Tuhan ke depannya kalau sudah diizinkan tambah lagi ibadah rumah tangga. Berarti 1 minggu 4 kali. 4 kali 4 kali 1,5 jam, 2 jam lah. Cuman 2 jam waktunya untuk Tuhan dalam sehari. Dia tinggalkan saudara. Selebihnya waktu untuk saudara banyak. Nah saudaraku, kita kembali ke Alkitab kita. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Coba kita buka. Sudah ada? Terkutuklah orang yang mengandalkan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Seorang Farisi, dia terlalu bangga dengan dirinya. Ketika datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, saya bukan seorang perampok, saya bukan orang lalim, saya bukan seperti pemungut cukai. Saya ini dalam seminggu 2 kali
berpuasa. Bahkan saya rajin memberi persepuluhan. Model orang yang seperti ini adalah orang yang sudah tidak perlu Tuhan dalam dirinya. Karena apa? Dia merasa sudah semua yang dia lakukan itu benar. Berpuasa, memberi perpuluhan dan lain sebagainya. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi belajarlah dari seorang pemungut cukai, ketika datang menghadap Tuhan, menghadap pun ke langit, dia tidak berani. Bahkan dia pukul dirinya dan dia menyadari bahwa saya ini orang berdosa, saya ini tidak lebih daripada orang lain. Dan dia memohon belas kasihan Tuhan dalam dirinya. Maka saya percaya orang yang model seperti inilah yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang model seperti inilah yang dibenarkan oleh Tuhan. Atau milikilah seperti perkataan seorang hamba yang berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya, saya tidak ada apa-apanya, saya terbatas, saya tidak ada gunanya tanpa Tuhan dalam hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 6. Aduh, error lagi. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Supaya apa saudara? Kita ditinggikan. Jadi saudara, sadarilah keterbatasan saudara, akuilah kekurangan kita, rendahkanlah hidup kita, maka Tuhan yang mengangkat dan memperlihatkan kemuliaannya dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang ambil alih hidup kita. Jika Tuhan yang memimpin langkah-langkah kita, maka percaya sesuai dengan pujian tadi, tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Amin. Jika kita merendahkan diri di tangan Tuhan, maka kehebatan kuasa Tuhan akan menjadi bahagian kita. Saudara perlu Tuhan. Saudara butuh Tuhan. Mari dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Ingat, melewati setiap masa hidup kita, kita perlu Tuhan. Mengatur rumah tangga perlu Tuhan. Mengatur keuangan butuh Tuhan. Melayani Tuhan perlu Tuhan. Bukan hanya mempersiapkan diri, cukup latihan bagi pelayan Tuhan, tetapi harus ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Sekali lagi, melewati segala masa hidup kita, kita butuh Tuhan. Agar apa? Kita akan menikmati segala kehebatan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Karena kami sadari bahwa kami ini tidak ada artinya. Kami ini terbatas, kami ini hanya debu. Tetapi jika Tuhan ada di pihak kami, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam rumah tangga kami. Ketika kami dekat dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, maka kekuatan yang luar biasa kami alami dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan di masa-masa hidup kami saat ini. Kesukaran boleh ada, kesulitan boleh terjadi dalam rumah tangga kami, tetapi ketika Tuhan ada di pihak kami, kami mampu, kami bisa menerobos setiap kemustahilan dalam hidup kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri merenungkan pujian dan katakan, kami perlu